Nah guys, ini sudah ada. Apa kabar? Akhirnya nyampe juga. Ini adalah logo dari tanda tangan almarhum Don Antonio Blanco dibungkus dengan Italian marble. Wow, keren. Antonio Blanco membangun museum ini adalah merupakan monumen dari kehidupan beliau sehari-hari. Ini beliau melukis alam benda, still life, kalau dalam seni lukis dibilang still life. Beliau melukis dulu, setelah lukisannya selesai baru beliau mendesain frame-nya. Sebuah karya yang dihadiahkan untuk Bung Karno sebenarnya. Oh, kayaknya nih Antonio Blanco ini orangnya punya sense of humor yang tinggi. Iya. Ya, intinya. Mau tahu nggak kira-kira rahasianya? Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah ada di Museum Blanco. Jadi mau ketemu sama Mbok Wimas. Jadi kalau di Bali manggilnya Mbok ya. Nah, Mbok Wimas ini terakhir aku ketemu tahun lalu ya. Jadi lumayan deket sama Mbok Wimas karena ternyata anaknya Mbok Wimas itu yang cowok teman mainnya si Atala. Jadi kalau nggak salah lagi di Jakarta, anaknya itu lagi meniti karir menjadi seorang artis. Jadi hari ini aku pengen kembali lagi ke Museum Antonio Blanco karena buat aku ini museum nih banyak sekali yang bisa kita pelajari filosofinya. Dan aku udah janjian sekarang lagi nunggu Mbok Wimasnya. Dan yang pasti terakhir kesini tuh sama 2 tahun yang lalu ya, sama Feral, sama Wilona. Terus waktu Fania masih kecil banget dan diajak sama anaknya Mbok Wimas itu untuk painting, untuk melukis. Jadi katanya sih tutup ya, gara-gara COVID-19 ini Museum Blanco ini tutup. Tapi demi aku, karena aku lagi pengen bikin vlog, ya alhamdulillah akhirnya dibuka. Cuma kita nggak bisa lama-lama guys. Jadi aku pengen kasih tunjuk sama kalian seperti apa yang belum pernah ya ke Museum Antonio Blanco yang ada di Ubud, Bali. Dan apa sih filosofinya, karena kemarin aku kesini tuh ada beberapa cerita di balik setiap lukisan gitu. Jadi ada sejarahnya, ada historinya, dan yang pasti kalau Mbok Wimas ini aku juga pengen tahu ya apa sih rahasianya dalam menjaga kecantikan. Ini asli Bali loh kalau Mbok Wimas ini, dan juga anaknya udah gede-gede banget sama seperti aku, anak-anaknya udah gede-gede tapi masih tetap cantik. Kalau orang Bali bilang jegek. Nah, jadi kita langsung aja ya guys, aku lagi nunggu Mbok Wimas. Terus habis itu guys, aku juga mau jemput Fania karena Fania masih sama Arsy nih tadi di hotel yang sebelumnya. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel karena makin hari makin seru di Bali karena aku akhirnya bisa review semua tempat. Jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe. Nah guys, ini sudah ada. Apa kabar? Akhirnya nyampe juga. Ini loh yang jegek ini loh, Mbok Wimas. Akhirnya nyampe juga. Ini dia host yang punya museum. Halo. Akhirnya kembali lagi ya. Ini di vlog aku Vena Melinda Channel. Jadi sorry loh, akhirnya membuka museum yang katanya lagi tutup. Iya. Nggak apa-apa. Kalau emang appointment begini Kita memang museumnya standby. Kalau ada tamu yang datang kita buka. Karena kebetulan memang kita lebih banyak bule dari lokal. Ini bule juga loh. Iya. bule, bener asli nih bule nih. Bule ada Balinya. Saya juga bulenan. Oh, kalau ini bule beneran ini. Waduh, ganteng banget. Jadi gimana nih COVID? Tutup nih Museum Antonio Blanco. Standby. Standby Ya ya. tutup sih, tapi kalau ada yang Boleh tuh guys. by appointment. Harus by appointment. Harus Iya. berapa orang minimal? Saya 1 orang loh. Sudah siap. Spesial. Ini karena keluarga Blanco nih luar biasa baik guys. Jadi dari 2 tahun yang lalu ya. Iya, Sama betul. Feral kan ya kerasa. yang lalu ya nggak Dan kerasa masih kayaknya tetap Dua tahun seperti ya ini. cepet ya. Masih
Nggak sih kerasa udah ya. tahun loh Nggak sama kerasa Wilona loh. kan. Iya, iya, Terus iya. ya kalau kita ketemu berdua tahun yang lalu, Setahun yang lalu. sebelum COVID. Jadi sebelum guys, COVID. inilah keluarga Blanco. Aduh, Astungkara aku diterima meskipun dadakan ya. Tadinya ke Z apa? Iya, itu satu company apa nih? Nah. Beda-beda. Oh lain ya. Ada family juga sih. Oh, Tempatnya aja. gitu. Akhirnya aku bilang, kalau udah kesini pengennya ke museum lagi karena Iya waktu itu dong. aku belum punya vlog beli. Oh, iya, iya, Nah, iya. sekarang ini di Vena Merida Channel mungkin bagi semua orang yang belum pernah ke Museum Blanco kayak apa sih, kan ada filosofinya ya setiap Iya. lukisan. Jadi ikutin terus ya guys. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Ya kalau di Museum Blanco di sini tidak saja lukisan tapi ada penangkaran burung yang iya, langka iya. ya. Ada jalak Bener-bener. Bali, ada Makau, ada Langko, ada yang lainnya. Jadi Wow. tidak saja satu Ini lukisan. sebagai salah satu ini juga ya yang Daya tarik ya. dipertontonkan Daya ya daya tariknya. Ada 300-an burung. Jalak Bali kita udah berhasil 300 ekor 300-an lebih. Wow. dari 3 pasang ya. Tuh, 3 guys. pasang. Jadi ini kayak sanctuary juga ya. Ya, karena jalak Bali itu adalah appendix 1. Jadi Oh, langkakan di appendix seluruh 1. dunia. Wow. Tidak saja Bali ya, Indonesia, tapi seluruh dunia. Namanya appendix 1. Jadi sekarang kita udah punya 300. Wow, ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya menikmati lukisan, tapi kita juga melihat langsung satwa-satwa yang sudah hampir punah, bener nggak Beli? Aduh enak ya, ternyata nih kayak private ya. Serasa loh ya, bener-bener waduh private banget, suksema loh. Iya. Karena kayaknya kemarin itu belum puas ya, karena banyak banget mungkin yang viewers ini yang belum pernah beli, jadi pengen tahu. Itu sebenarnya kapan sih ini ada museum Antonio Blanco di Ubud ini? Sebenarnya sejarahnya mulai tahun 52 ya. Oh, Almarhum oke. datang ke Bali, Aha. terus ketemu dengan Raja Ubud, udah Aha. gitu dikasih tempat untuk tinggal di sini, dipilihkan tempatnya, lalu menikah dengan Linda di Ronji. Ibu Ronji ya. Terus ya ada kita ini semua. Wah. Berawal dari bangunan yang di sana tuh. Itu. Itu Oh yang tua. ini Bangunan aslinya ya? pertama. Oke, jadi ini pelukis dari Antonio Blanco Itali dong? Spanyol. Spain Oh, and Spain, Italian. Italy. Ya, campur. Oke, campur. Tapi lahirnya di Filipina. Ah yang bener? Ya, jadi internasional. Wow, jadi kalau beli ini bahasa bisa apa aja dong beli? Ya 3 bahasa. Apa? Bali, Aha. Indonesia, Inggris. Inggris. Oh, Italia malah. Enggak. Nggak ngerti. Spanish sih sebenarnya, Spanish tapi nggak bisa. sebenarnya. Oh, habla Espanyola ya. Iya, hola Kalau kamesta. tamu Spanyol datang ke Bali, Aha. saya tetap pede, Oke. biar dia tidak mengerti juga saya bahasa Bali. Wow, keren itu harus gitu guys. Jadi mukanya Latin tapi tetap ya Bali is number one ya. Yeay. Oh ini. Ini adalah logo Aha. dari tanda tangan almarhum Don Antonio Blanco, dibungkus dengan Italian marble. Wow, keren. Oh ini tanda tangan. Iya. Ini udah masuk ke tanda tangan terbesar di dunia. Wow, masuk lurus. Ini world record. Oh, wow, World record ya. Tuh guys, waktu aku kesini karena belum ada vlog, nggak ada nih penjelasan tentang ini. Jadi guys, pokoknya kalau ke Ubud harus langsung ke Museum Blanco ya. Oke. Terus ini apa nih filosofinya nih Bli? Ini ada naga Naga, dua, kan? kiri dan kanan, sebenarnya sebagai railing. Oh railingnya ini. Railing karena Museum Antonio Blanco ini yang mendesain sebenarnya almarhum sendiri. Antonio Blanco membangun museum ini adalah merupakan monumen dari kehidupan beliau sehari-hari. Oh jadi ini refleksi ya, Ya, refleksi jadi, kehidupan. Naga ini merupakan security dari alam di sini. Kalau bisa supranatural mungkin beliau Mengerti bisa ya. melihat adanya naga yang tua ini. Ih guys, aku merinding loh guys. Meskipun aku 50% Bali, tapi kadang-kadang hal-hal seperti ini kurang paham ya. Iya. Itulah gunanya guys punya vlog. Makin hari makin pinter ya. Ayo silakan loh, kok kayak saya yang hostnya ya. Ayo, Oke guys. Oke Bi, tolong dijelaskan Bi, ini pintu masuk ya. Ini adalah pintu gerbang dari yang mendesain adalah almarhum. Terus di atas ditaruh tanda tangan. Tadi Mbak Melinda, logo yang tadi itu
15 meter itu tadi nggak nanya ya, itu apa sih sebenarnya? Oh iya, Iya. iya benar-benar apa? Itu sebenarnya 2 tanda tangan dijadikan satu oleh almarhum. Oh, tanda tangannya. Ambil kertas putih, Nah, minta Anda juga bisa bikin. Cina langsung puas banyak airnya terus ditandatangani. Berkali-kali yang Semasih lain. basah terus dilipat gitu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Oh, wow. Jadi, Tergantung Mbak- tanda tangan kita jadi dapat logo, Ya. dia punya logo. Oh jadinya. gitu, ih merinding aku. Kalau Mbak Vina nanti bikin perusahaan atau apa, Nah. bikin logonya bisa pakai tanda tangan Tanda situ. tangan dulu. Wow, itu ide yang bagus Nice ya. ide ya. Oke, jadi ini juga ada tanda tangannya ya. Iya. Lambangnya tetap. Ini tinggi banget ya untuk ukuran Iya. orang ya. Ini apa ininya? Filosofinya. Eh, Kan bisa pintu segini ya 2 meter gitu Iya. ya. Memang pintu ini dibuat tinggi dan besar adalah menyimpulkan bahwa Museum Antonio Blanco itu agung. Grande ya. Keren. Grande. Wow. Dan warna emas dipilih itu adalah warna yang tertinggi. Oh iya, sudah tinggi. Merah ada artinya dong. Ini Merah kalau di itu Bali ya. kesukaan warna dari almarhum. Oh, Warna favoritnya Pak merah. Jadi waktu beliau meninggal di Aben itu baru pertama kali orang Bali di Aben warnanya merah. Wow. Yang Saat itu. biasanya kan Oh, kita iya, iya, Mulai iya, dari iya. 20 tahun yang lalu itulah akhirnya ada yang pakai hijau, ada yang ungu, ada yang Oh, oranye. Tadinya cuma hanya hitam. putih, kuning dan hitam. Oke. Oke guys, ini orang Bali tapi banyak nggak taunya ya. 50% Bali. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum. Nah inilah dia, Nah kalau di sang maestro. arsitek tuh Iya. di Chinese juga ada Feng Shui itu, ini namanya aling-aling, Oh aling-aling. penutup bala. Jadi yang dari luar situ tidak boleh masuk ke sini, Iya. langsung gitu los. Langsung mental Jadi, gitu ya. Oke. Untuk almarhum Antonio Blanco inilah saat beliau mendapatkan penghargaan dari Raja Juan Carlos ditaruh di sini. Wow. Iya. Ini apa? Juan Jadi gelar Carlos. Don 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 Antonio Don Blanco Antonio. diberi gelar. Gelarnya adalah Kayak Oke. ide bagus kayak gitu. Oh, gelarnya ya. Wow, luar biasa. Ini tanda tangannya lagi ya. Oke, jadi tanda tangan bagi seorang maestro itu penting sekali ya. sangat penting. Sangat penting. Signature. Signature ya. Bahkan terkadang tanpa tanda tangan lukisan belum selesai. Oh gitu. Jadi finalisasinya adalah tanda tangan. Signature. Wow. Keren. Oke, Tapi Bu, apa khusus lagi? untuk almarhum Don Antonio Blanco sebenarnya kalau saya nih ya, walaupun lukisannya tanpa ada tanda tangan, kita bisa melihat ini karya Blanco asli apa enggak. Nah, ciri khasnya gimana? Harus memang tahu ya ciri khasnya ya. Tapi ada ribuan tanda tangan di dalam karya itu. Oh gitu tuh guys. Aduh dalam banget ya kalau bicara tentang lukisan sang maestro ya. Iya. Jadi kita mulai dari sebelah sini dulu ya. Dari sini. Jadi yang mana nih yang ada ceritanya? Ini almarhum selalu melukis itu ada objeknya biasanya. Oh ada objeknya dulu ya. Hanya beberapa saja beliau melukis hanya pakai emosi atau inspirational dia. Nah ini beliau melukis alam benda, still life kalau dalam seni lukis dibilang still life. Beliau melukis dulu, setelah lukisannya selesai baru beliau mendesain bingkainya. Oh frame-nya. Frame-nya. Oh jadi kalau Antonio Blanco tuh selalu lengkap ya? Harus. Lukisan dan frame, karena itu jadi satu nyawa ya. Seperti wanita cantik, Heeh. udah cantik terus didananin lagi pakai lipstick, anting dan lain sebagainya ya lebih indah lagi. Oh gitu, makanya setiap kali lukisan beda-beda ya Beda-beda. frame-nya. Oke. Mbak Vina ini mukanya kayak lukisannya Papa, semakin hari semakin muda, tetap segitu Iya. aja. Aduh, jangan Dari- setiap ketemu dari 2 nanti tahun yang lalu. GR loh ya. Enggak, benar, makanya saya Dari bilang 2 kayak tahun lukisannya yang Papa, lalu. nggak apa-apa, tetap. Dari 2 tahun yang lalu mestinya lebih tua, tapi kelihatan Loh, lebih ini muda sudah aja. berhijab sekarang Li. Enggak nakal, enggak jadi Astagfirullah. nakal. Jadi ini artinya ini kan kayak teko ya, Iya, sama ketel. ikan, ketel. Ini ketel terus ini ikan. Ikan. Still life itu memang begitu, alam benda. Oh, alam Disusun benda. agar dia Oke. cantik kelihatan dengan komposisi yang sedemikian rupa, akhirnya dilukis gitu. Kenapa ketel sama ikan tiba-tiba objeknya? Ya, Kan biasanya kalau ikan akuarium atau ikan sungai ya. gitu. Kalau Antonio Blanco tuh suka melukis itu dengan ditaruh di studionya dia. Oh. Lantainya hitam. Heeh. Terus kalau ditaruh di sana kena sinar terus diisi air, dia berefleksi. Ini refleksinya, indahnya gitu. Refleksinya, oke. Wow. Itu
Terus sudah gitu ditaruh pencar begini tempat nyari. Oh iya, jaringnya tuh. Ih, Sebagai apa slayernya banget ya. nih. Iya, iya. Aduh sedih banget ya. Wow. Tapi ini semua nggak ada yang dijual gitu ya? Yang Tidak ada yang museum dijual di nggak museum. ada. Meskipun ada yang berani beli berapapun Yes. tidak. Iya. Ya. Sampai saat Ini ini sih benar-benar belum museum jangan. udah. Jadi kalau orang Biar mau bisa Ada sampai memang di generasi. ada memang beberapa koleksi keluarga Oh. itu silakan itu mereka yang punya. Tapi Oke. in the museum Yang ada. di sini memang sudah private collection. siapapun yang mau bayar enggak. Iya. Itu guys. Jadi dipertahankan ya. Apa yang menjadi kearifan lokal ini. Iya. Nah, kalau lukisan Oke. Antonio Blanco pada umumnya dia melukis 90% karyanya wanita. Oh gitu. Wow, ini iya makanya lihat. Tapi di sini kan kita pajang tidak semuanya wanita, Iya. tapi kita memang figurkan kadang-kadang orang laki, atau ada yang orang tua, supaya ada bermacam-macam. Aku tertarik sama yang ini. Ini kan perempuan cantik. Ini Iya. apakah Antonio Blanco kenal dengan wanita ini atau memang fantasinya itu saja? sebenarnya Antonio Blanco. Apa itu? Waktu muda. Saya potretnya papa Antonio tuh. Blanco. Yang waktu benar. muda. Iya. Oh rambutnya panjang udah dari muda. Eh, Ini kan cakep cakep ya. banget tuh, masih muda. dia rambutnya sebenarnya pendek, latar belakangnya dari hitam dia. Oh, kayak ya ampun sorry. Enggak, Tapi harus, apa-apa. memang karya Antonio Blanco itu begitu. Bisa kadang-kadang kalau Apa penari aku yang salah lihat nih? enggak, kalau penari kadang-kadang ya tangannya bisa begini. Ya nanti di studio saya kasih lihat ya. Oh, gitu. Yang satu tangannya bisa naik, yang satu bisa ke bawah begini. Iya. Jadi memang dia membuat Orang seolah-olah itu- tuh movement gitu, hidup. Oh, iya. ya. Tugas almarhum untuk membuat karya itu hidup gitu. Tapi emang mataku apa yang error ya? Kok saking cantiknya ini kayak Iya. kayak perempuan cantik gitu. Wow, kalau ini ada laki-laki aku tahu, tapi kalau ini cantik banget. Mbak, kira-kira apa sih yang membuat Antonio Blanco itu selalu melukis wanita? Biasanya orang yang romantis itu akan menempatkan wanita itu sebagai yang terindah dalam Boleh objek. juga. Boleh Itu juga. salah satu Kebetulan saya jawabannya juga Papa. Aha. boleh juga, tapi saya juga orangnya romantis, tapi saya nggak ngelukis wanita tuh. Melukis apa dong beli? Saya ngelukisnya still life yang itu alam benda. Oh, Lukisan benda-benda yang saya gunakan atau orang menggunakan saat mengadakan kontak kepada leluhur dan penciptanya, sang pencipta. Benda-benda itulah yang digambar. Saya gambar. Filosofinya. Dengan filosofi kehidupan. oh gitu. Kenapa nggak suka melukis wanita? Sebenarnya Beda sih, beda ini ya, beda sejarah hidup gitu. Oh gitu. Kalau almarhum di Europe itu kalau melukis ada modelnya langsung. Nah dari jawabannya apa dong? Kenapa? Jawabannya. Karena waktu lahir itu karena umurnya udah lewat, Heeh. terus meninggalnya pas oma saya itu Lagi lagi di masuk kamar mandi. masuk ke kamar mandi, Heeh. nggak jelas itu sakitnya sebenarnya mau melahirkan atau mau ke belakang itu nggak jelas. Terus akhirnya brodol di situ di dalam lagi lock kuncinya. Terus? Akhirnya panggil orang untuk naik ke Ya atas ampun. plafon gitu ngebantuin. Oh. Lahirnya di Filipina. Oh lahir di Filipina itu, tapi selamat kan ibu? Selamat. 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 Alhamdulillah. Oh tapi karena dikunci akhirnya sampai Dibantu ada lah, orang dibantu. dibantu. Wow itu perjuangan ibunda dari Antonio Ya Blanco. makanya sejak beliau menjadi pelukis profesional selalu inspirasinya dari wanita-wanita. Sebegitu ya. Keindahan desain wanita yang diciptakan oleh Tuhan itulah karyanya dia. Wow. Bangga jadi perempuan. Yeay. Pernah nggak sih merasakan kehadiran seorang Antonio Blanco sepeninggal ya di museum ini? Ada nggak? Mungkin kejadian yang ya kadang-kadang orang percaya nggak percaya ya beli ya. Ada nggak? Orang yang bisa Dia punya itu memang indera khusus. keenam ya. Perlu mungkin hari ini ada itu Ada. ya. Oh gitu ya. Ketika Benar. ya beliau seperti itu, mungkin saya lagi melukis misalnya di studio beliau datang. Dan biasanya Beda kalau beliau datang itu saya bisa meyakini karya saya ini bagus gitu. Kadang dia melukis sekarang, dia lihat lagi 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia lihat lagi lukisannya itu. Membaik. Ini saya yang melukis anginnya kencang juga. Kayaknya nggak percaya aku itu bisa lukisannya tersanjung juga. banget loh ya Allah. Aku bukan
yang mengerti tentang lukisan ya guys ya. Tapi kenapa aku ngotot banget sama Mbok? Wih Mas, aku nggak mau cuma sekedar ketemu, Iya, aku pingin mumpung di sini, untuk ke gitu. Museum Antonio Blanco. Dan saya bilang Nggak tahu. udahlah ini aja deh, nggak apa deh, apa adanya deh gitu. Ya udah. Soalnya kita, Keren, kita Mbak. jadi pinter kalau di sini karena apa? Kita bisa menghargai kehidupan ya. Iya. Benar nggak? Kalau tahu Satu, tentang ya, satu lagi yang spesial langsung. Dia Langsung. dapat ngejelasin. Biasanya kita itu kan mahal ada loh guys, belum tentu ya. Dan juga nanti kalau Mbak sekarang udah mendengarkan apa yang saya ceritakan, nanti kalau datang keluarga, Oke. bawa- Oke, aku yang menjelaskan ya. Don't worry ya. Saya ingatannya bagus kok. Memori pasti. bagus. Kalau Pasti itu tahu. Indonesia. Oke, nah ini. Ini sebuah karya yang Iya. dihadiahkan untuk ke Bung Karno sebenarnya. Oh. Salah satu teman dekatnya Bung Karno yang ada di Bali ya. Jadi Penari. nggak jauh dari sini. Oh. Dan beliau masih ada dan beliau masih cantik sekali. Berarti umurnya udah berapa ya nih ya? 80, 90 ya? Wow. Itu waktu sempat ke istana kan ini ceritanya. Tuh, Tahun Bali 20-an Dancer ya. with Drum. Wow, Don Iya. Antonio. Ini Blanco. lukisan sebenarnya. Setelah Indonesia merdeka deh. Ini judulnya ini lukisan yang tidak pernah tersampaikan. Oh, jadi belum pernah diterima oleh Belum. Pak Soekarno. Karena saat itu Papa pernah ke istana bawa lukisannya 3. Oh. Ternyata beliau saat itu udah dekat ke G30 SPKI ya. Oke. Beliau mungkin Tahun confused. 60. Oke. Saat 60. Iya. Papa ke sana itu beliau tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi Antonio Blanco biasanya datang ngobrol sama pampresnya yang di depan, langsung dipanggil biasanya dari jendela. Tapi kali ini tidak bisa ketemu. Jadi ini belum sempat Iya. diserahkan. Tapi ceritanya ini panjang. Oh, ada ceritanya lagi Ada guys. ceritanya. Apa nih ceritanya? Ini kan lukisan ini tahun itu dibeli oleh angkatan angkatan laut Amerika. Oh. Jadi waktu dari istana, Papa kembali ke belakang istana itu ada hotel. Dan ternyata waktu Papa balik ke belakang istana itu diikutin sama jenderal itu. Namanya Mr. Bentley. Nah, terus akhirnya Antonio Blanco, kamu ada lukisan katanya mau dijual gitu. Akhirnya dijual karena kebetulan beliau tidak ada di sana, tidak ketemu kan. Nah, saat mau membangun museum ini, saat membangunnya ini ada temannya Papa gitu, kolektornya Papa. Namanya Paulus Amijo, Oh. punya Atlantic Ocean Pin di Surabaya. Oke. Salah satu kolektor. Papa saya bercerita gitu, ada lukisan yang dibeli oleh orang di Amerika yang lukisan ini judulnya itu temanya lukisan yang tidak pernah tersampaikan gitu. Oh, jadi Nah, akhirnya itulah. begitu dia dengar, terus dia minta alamatnya, dia langsung pergi ke Amerika. Dia cari dapat. Dia beli 2 lukisannya, yang satu taruh di sini, yang satu di sini. Wow. Gitu. Jadi begitulah orang menghargai karya Antonio Blanco untuk mencari karyanya untuk dikoleksi gitu. Wow. Luar biasa ya guys ya. Aku speechless loh kalau udah di Museum Blanco ini karena biasanya kalau jarang ya kalau ada keluarga dari sang maestro tuh bisa menjelaskannya tuh dengan hati ya karena kecintaan ya. Jadi anak cucu tuh semua kayaknya bangga sekali gitu Semua ya. bisa cerita. Ini Semua bisa siapa cerita ya punya. sampai Antonio juga. secucunya ya ampun. Wow. Nah ini 3 lukisan ini dipesan oleh almarhum sebelum meninggal. Taruh di sini karena ini merupakan spot buatkan tempatnya seolah-olah di panggung kecil gitu. Ini Oh iya makanya ada stage-nya ya benar. Apa 3 lukisan harus di atas panggung itu kenapa pesan? Karena bagi beliau ya hanya beliau yang bisa tahu bahwa karya ini mempunyai kelebihan tertentu di hati beliau. Yang jelas yang ini adalah karyanya almarhum Ini ya? karena itu bunda saya. Oh inilah Ini Bunda Bunda. Roji ya. Ini lagi nari kan. Oh wow. Jadi gimana sih ketemunya waktu itu? Nah, Itu dulu kan ada namanya filmnya Api Cinta. iya. Tapi bolehlah diceritain Iya. sedikit. Jadi almarhum datang dari Amerika, terus keliling Eropa, Pak sampai ke Singapura, Thailand ya dulu ya Singapura, terus ke Bali, Kamboja. Singaraja. Oh Singaraja. Berlabuhnya di Singaraja. Datang ke Bali karena buku Covarrubias. Oh. Bali adalah pulau, the island of Bali gitu. Iya.
Ya, terus akhirnya Antoni Blanco baca, karena beliau memang sudah punya visi sebelumnya. Waktu beliau sekitar umur belasan tahun, bahwa beliau dapat gambaran saya akan tinggal di tempat seperti ini. Gitu. Datanglah beliau ke Singaraja, karena Singaraja waktu itu memang bukannya gimana ya, memang waktu itu sudah tidak terurus karena ada kuda, ada mobil, ada pasar, jadi berantakan itu. Nyampe di Bali berlabuh di sana. Antonio Blanco bilang, wah saya tidak mau ke tempat ini karena ini tidak yang seperti di buku katanya. Dia pengennya seperti yang di buku. Iya, jadi akhirnya kebetulan juga emang Antonio Blanco itu lucky. Dia pas ketemu dengan wakil gubernur zaman itu di jalan. Terus dia bilang, diajak ngobrol, terus Diantar. papa bilang, saya kok tidak seperti ini. Pengennya kayak gini. Di Bali ada Pulau Sorga, tapi kan kenapa seperti ini ya, wajar lah itu pelabuhan Iya, kan. iya. Terus akhirnya, kalau kamu mau seperti apa yang ada di bayangan kamu, ikut saya. Jadi pas wakil gubernur lagi pulang, dimampirin lah di Puri Ubud. Diajaklah ke Puri Ubud. Langsung ke Ya, Ubud. karena papa saya kan pernah main film di Hollywood kan. Jadi yang dari Filipina yang bawa ayah ke Eddie juga. Amerika itu adalah yang punya 10 Fox Centuries Movie for Asia. Wow. Jadi ternyata Antonio Blanco itu aktor ya. Wow. Main Sebelum sulap. jadi main sulap. Sebelum itu apa? Bodybuilder. Wow. Main sulap dulu. Kayak Farel badannya. Waduh, kayaknya idola semua cewek-cewek tuh ya waktu muda ya. Wow. Cakep banget. Cakep banget iya. Cakapan saya dan Tetap nggak mau kalah guys juniornya ya. Tapi emang iya sih. Tapi persis banget Persis sih banget kayak, ya. persis banget. Nah itu kan kisah cintanya akhirnya dimulai di Ubud ini berarti. Iya. Iya, Oke. jadi duluan ayah saya tinggal di tempat ini dari kenal ibu saya gitu. Jadi Raja Ubud bilang mengatakan, kamu mau nggak tinggal di tempat sini? Jadi Puri Ubud itu dulu punya misi untuk mempromosikan Ubud ke dunia internasional. Wow. Dari zaman itu berarti Iya. sudah punya. tahun 50. Satu tamu pun yang mau datang beliau jemput. Wow. Jadi punya political will banget ya untuk memajukan Raja pariwisata Ubud, ya. ayahnya beliau sekarang yang jadi wakil gubernur sekarang itu, Iya, iya. beliau mempunyai komitmen dan beliau merubah Ubud itu dari bercocok tanam menjadi pariwisata. Wow, luar biasa dari pertanian menjadi Iya. tourism ya. Jadi beliau pintar, ada turis yang kira-kira bisa untuk mempromosikan dititipkan. Jadi waktu itu memang sudah janjian sama Antonio Blanco apa memang coincidence saja ketemu? Coincidence. Oh Coincidence. gitu. Kan dibawa sama wakil Sama wakil gubernur ketemu di Celukan Bawang dari Singaraja ke Di sana nginep beberapa bulan gitu. Nggak maksudnya ketemu di pelabuhan itu memang sudah janjian? enggak sengaja, turis sengaja. Oh Orang turis kan, biasa, Pak. datang Yes. sebagai turis Iya. biasa. Iya. Dan Oke. dari Singapura menuju Bali itu dompetnya hilang, bayangin. Ya ampun. Dari Singaraja ke Enggak, dari Singapura dari ke Singapura, Singaraja. iya. Itu, bayangin. Kalau kita nggak ada Jadi uang, memang jodoh banget itu ya. ya. Oke. And then, lakinya papa sih. Antonio Blanco berjanji sama beliau untuk mempromosikan Bali. Sejak Khusus, itu. iya, ya. khusus. Terus akhirnya Antonio Blanco suatu saat dibawalah ke tempat yang dia nggak tahu. Ini mau nggak kamu tinggal di sini gitu. Di tempat ini Ya, guys. dulu bukit ini Oh bukit dulu ini masih Iya, dulu. bukit. Oh. Dulu nggak ada yang berani tinggal Nggak di ada sini. yang berani tinggal di Serem. sini. Oh, gitu. Karena pembukitan kayak Bukit Cinta yang Wow. Nah terus ketemu sama Bunda Ronji Jadi Mami. ayah saya membangun gubuk kecil sekali di sini di, ya. di tempat alang-alang itu. Uh-uh. Terus yang ngerjain tanah ini adalah kakek saya Oh. yang Bali. kakaknya Mami ya. Terus ayah saya membangun gubuk kecil. Terus ada yang bantu, yang lain membantu. Terus ayah saya bilang, oh kamu tidak perlu bantu saya tidak punya uang, saya tidak bisa bayar kamu katanya. Ya ampun. Terus orang Balinya itu kan zaman dulu tuh ikhlas gitu ya. Membantu. Dia hanya ingin membantu saja. Oh saya tidak minta uang, saya hanya mau bantu kamu aja gitu. Akhirnya jadilah satu gubuk kecil. Nah disitulah kakek saya dibawain makanan nasi bungkus dari kampung, kan nggak jauh Dari dari kampung sini. yang bawain Mami. Yang bawain. Cendolnya Oh, bisa so banget. sweet. Itulah ketemunya. Oh, Di sana. ya ampun.
Tiap pagi dibawain nasi, dibikinin minuman sama mami, yang nyuruh kakek. Ayahnya mami yang ada di sana. Jadi disitulah Mulai. cinta pertama kali bertemu. Ya ampun. Dan- Kebetulan kan mami saya punya kakak yang paling gede itu Iya. Iya. jadi apa sih namanya itu? Mak comblang. Mak comblang. Oh. Gitu. Oh justru dijodoh-jodohin. Oh gitu. dan Terus, dan juga itu kebetulan waktu papa katanya ngelihat mami itu For the first time, ya? ternyata mukanya mami itu memang karakter untuk dilukis. Oh, nambah langsung. lagi Oh. senang. Ya, jadi Wow. jadi the first model Jadi saat di Bali. Wow. Gitu. Bayangin ya, Aduh. perjuangan ibu saya juga Aduh. nggak gampang loh. Berat perjuangan. Di zaman itu orang belum ada yang dilihat, mungkin Pollock sudah ada menikah dengan Iya, orang emang. bule, tapi hanya satu aja. Ada lagi Hans Snell satu lagi. Iya. Terus ayah saya menikah sama mami setelah punya anak satu, setelah umur 3 tahun, itu ayah saya bilang Ke mami. bilang, Ronji besok kita pergi Keliling keliling Bali naik Bali." pesawat. Wow. Sejak itu tidak kembali. Iya. Beliau Ke- dibawa kemana atau nggak dibawa ke Amerika? Amerika Bayangin. selama 4 tahun. Oh iya. Jadi Bayangin. sempatnya kakaknya Mario dititip sama nenek. Dititip sama Di nenek. Hongkong. Iya. Di Jepang aja 3 berapa tahun. tahun? Di Jepang aja 2 tahun. Terus ke Amerika, kok keliling sambil mempromosikan Bali. Wow. Jadi kata mami cerita, selama mami diajak ke Amerika itu, kalau mami jalan itu nggak pakai baju begini, pakai kebaya, Pakai migrip. pakai migrip, terus bawa sok kasih di Bali namanya sok kasih. Karena ayah saya ingin mempromosikan agar Wow. kalau orang Iya. lihat tuh, Oh, siapa ini itu? dari mana, Dari siapa? mana? Gitu. Coba luar biasa, zaman belum ada Putri Indonesia. Ternyata Bunda Ronji itu sudah Bener, menjadi dari ya, Putri Indonesia. ya, menjadi Jadi kita representatif ya, dan itu memakai pakaian daerah Bali yang benar-benar itu real ya. Jadi kita promosinya bukan pakai brosur guys, tapi benar-benar the real one. Aduh, aku baru kali ini loh, mungkin di filmnya nggak ada kali ya ini ya. Di film nggak ada. Nggak ada Di tuh kan, filmnya guys. Nggak diceritakan ini. Nah, jadi ini behind the scene dari semua behind kisah the cinta. scene. Beruntung kan saya, coba harus itu like, share, comment, dan subscribe ya. Ini Harus cerita nggak ada di mana-mana subscribe loh. ya, Ya, subscribe. subscribe. Nah, melanjutin yang tadi tuh Iya. ceritanya. Setelah papa di Amerika, papa keliling dunia, terus balik lagi ke Bali, itu ketemu sama orang-orang VIP di Hollywood. Oh, Karena acara? kan itu teman-teman papa semua. Oh, gitu. Karena yang punya Ten Fox Centuries Movie. Oh itu iya, kan mereka. benar-benar. Jadi- Oke. Jadi William Holden, John Steinbeck, Ingrid Bergman, yang Wow. itu tuh diundang ke sini semua Dan setelah datang dari ke 3 sini. tahun itu. Dan datang papa. Nah, mereka jadi- ke sini. Yang kasihan dan lucunya itu kakak saya nomor 1. Jadi 3 tahun ditinggal, lagi tambah lagi 3 tahun di Amerika, jadi umur 6 tahun kan. Iya. Umur 6 tahun papa saya datang, dia nggak mau deket sama papa. Karena- Dia bilang Oh, ada lupa. tulis, Oh, ada tulis. Dipikir kakek nenek yang orang tuanya. Oh, Kok gitu. orang tua saya Karena kayak begini? kelamaan ya. Iya. Oke. Iya ya, ini Self-portraitnya papa. self-portraitnya papa. Nah, dan yang di belakang sini. Nah, Nah, ini apa ini? Nanti kalau ada yang perlu disensor kita sensor. Iya, kita Apa sensor, enggak, iya. ya. Jadi lukisan dan bingkai menjadi satu kesatuan. Konsepnya Oke. kan yang tadi. Iya, iya. Nah, di sini papa saat itu siapapun turis yang datang akan diberikan pertanyaan yang sama. Oh iya, aku inget nih, Iya, aku jadi inget. Saya Iya. sekarang memberikan Oke. pertanyaan kepada viewers Tuh. dan juga Mbak Melinda. Oke. Ada berapa botol di sini? Gitu? Oke. Oke ya, aku tuh lupa maksudnya mau gitu. Tapi bener loh guys, maksudnya di sini kita ada lucunya, terus ada romantisnya, bener gak sih? Jadi tuh tamu yang datang syukurnya ya orang Indonesia pada umumnya kan tidak suka pergi ke museum. bener. Tapi khusus untuk di Bali, museum di Bali ini Museum Blanco boleh dibilang 50-50. 50 Oke. lokal, Lokal, 50 bule. Jadi yang lokal ini apa yang digemari yang begini-begini. Iya, Biasanya ada yang untuk lucu-lucu. ibu. Tapi Gimik-gimiknya ada. gimmick ya benar. Tapi kalau misalkan nggak ketemu sama Beli Mario nih, siapa yang menjadi ada, tour? Ada ya. guide. Oh Kita ada. ada Kita ada udah 6 setting. orang lagi.
yang itu Yang bergengsi. boleh dibilang sama lah. Karena mereka ini sudah tersertifikasi Oke, benar-benar dari harus ya. dari dinas Pariwisata. Kementerian Pariwisata Betul, dari betul, pusat betul. Jakarta. Iya. Kita selalu mengikuti. Jadi masalah SDM juga penting ya, Bri ya. Karena museum ini tergantung ininya juga, presentasinya maksudnya. Tergantung presentasinya. Oke. Kemudian kita lihat Ada satu yang lagi mana tuh. lagi. Ini saya nih waktu 12 tahun. Oh. Cantik juga mukanya. Iya ya, makanya aku bilang. Kayak Nio kalau pas lagi gitu. Iya, iya. Kalau ini Kalau yang itu wanita yang tentang lagi hamil. wanita yang lagi mau melahirkan. Iparnya Mas. mami ya, melahirkan. Ponakan ya? Iparnya mami jadinya. Yang sedang Ponakan. hamil ini. Heeh. Ponakan Iparnya bukan? mami. Oh. Iparnya mami. Ipar ya jadi. Yang sedang ponakan. Oke, La Prenada. Ya, Artinya ini apa cerita ya? tentang orang Pregnant lagi ya? melahirkan. Detik-detik mau Terus bingkainya didesain ada plasenta placenta. Oh iya ya. gitu. Oh iya nih. Iya ya. Itu kan Bayi tempat- ya, bayi dalam Iya, perut bayi. ya. Iya, Oke, ada plasentanya. Tuh guys, ya Allah, ini benar-benar luar biasa ya. Itulah kalau orang seniman tuh begitu ya. Kayaknya beyond ya. Hal yang kita nggak kepikir, Nggak kepikir, iya kan? betul. Aduh, luar biasa. Oke, jadi ada biru, kadang-kadang frame-nya ada gold Ya, ya. kalau di sini orang yang sudah Mbak Vina kayaknya belum 17 deh. Belum 17 17 tahun kan? Oh, It's secret room. oh gitu. Apa sih? Yang Kok itu dulu lupa ya? ada satu lagi dulu cerita. Bikin frame. Bikin puisi juga. Apa Jadi ini? Papa itu bisa 7 bahasa, Oh, 7 bahasa. bisa nyanyi, dia bisa main harpsichord, Bisa main piano juga. dia bisa main piano. Ini salah satu tulisan dari Bisa bikin puisi. cerita kaki Papa, Mami. Mami. Oh. Ini salah satu Ini puisinya. high heels yang memang sudah biasa dipakai sama Mami dulu. Diambil. Dari sini. Wow. Terus untuk tahu ceritanya kita harus baca. Tapi ketutup kaki. Dan kalau kita baca kan Ketutup. kakinya Nah, susah jadi dibaca. Caranya. Jadi tahun 52 almarhum datang ke Bali pertama kali, kalau lihat wanita yang pakai subon berarti Oh, dia subon. masih virgin gitu. Oh gitu. Ya, tapi buat kita supaya gampang bacanya nggak ditaruh di sana tuh. Di sana. Ditaruhnya di sini. Sekarang kan gampang bacanya. Tuh kan guys, jadi ini benar-benar aduh. Mudah-mudahan saya ketemu jodoh saya di Ubud ini ya kan. Ada apa? Film apa namanya? Eat, Pray and Love. Oh, iya, ya. betul. Jadi kalau dengar cerita Nanti kisah cinta, siapa tahu beneran dapat jodoh nanti, jangan lupa. amin. Nanti bisa dipakai tempatnya di Yeay. Makeup artist. Wah. Mungkin private Oke, sip. party, makeup artist. Makeup artist pasti udah dapat ini dong special prize ya. Amin, amin. Free for you. Amin. Tapi emang bener loh, aku tuh kenapa suka banget di Bali, apalagi di Ubud ya. Kita rasanya udah romantis duluan ya, padahal nggak ada siapa-siapa loh. Iya. Tapi rasanya romantis karena mungkin alamnya Alam, kali ya. iya. Makanya nggak heran kenapa kok Antonio Blanco jatuh cintanya sama Bunda Ronji. Karena semuanya mendukung, bener nggak sih? Nanti aku tanya kisah cinta mereka berdua ya guys. Oke, ikutin terus ya. Beda Sampai lagi ceritanya. iya, sampai anaknya berapa coba? Tiga. Nah, oke. Ini kita kemana lagi nih? Bli? Ke sini. Oke guys, jadi sekarang kita ada di romantic room. Aku mau tanya sama Bli Mario, kenapa disebut romantic room? Karena ini adalah karya-karya yang betul-betul karya ini dipilih oleh almarhum. Beliau pajang di bedroomnya beliau tadinya. Masih ya, beliau ada. Sehingga sekarang karena sudah ada museum, karya-karya ini kita koleksi terus ini. Gitu. Semua ada cerita. Dan di ruangan ini biasanya saya akan menceritakan bahwa kalau mau lihat nggak saat Antonio Blanco mendesain saya tahun 61 dan saya 62 lahir. Mau lihat nggak? Wow, Mau lihat? kok bisa ya? Kok kepikiran ya? Maksudnya mau, ya kan mau memproduksi anak tapi sudah kepikiran Iya. ya ceritanya. Wow. Jadi nama saya sebenarnya bukan Mario ya, Mario. Idenya Oh Maria. Dari guru tari. guru tari ibu saya itu Maestro Maria Tabanan. Namanya Mario. Jadi mami ke Europe itu Amerika itu nari kemana-mana. Sampai di Jepang mami dulu kena asma. Karena dingin kan. Dingin, ya. Dari dalam
dalam ruangan, keluar terus begitu ininya terus attack. Ini cerita tentang Adam dan Hawa gitu. Iya, apel ya. Ini simbolnya apple and the snake gitu karena Oke. dulu Katolik zaman itu yang masih di sana. Terus ini waktu papa saya ngedesain saya tahun 62 saya lahir gitu. Oke. It's really a joke this one. Iya. Not really, but inilah gimmick-gimmick di Museum Blanco yang bisa kita kemas. Oke. Untuk membuat teman-teman kita yang dari Indonesia suka pergi ke museum. Iya. Karena kadang-kadang kebanyakan orang pergi ke museum tuh melihat bendanya yang Serius antik, gitu ya, gitu kan? bosen gitu ya. Bosen, ya. Terus serius ya, gitu. Tapi biasanya untuk melihat ini harus syaratnya harus hitung Hitung 1, dulu. 2, 3 ya. Satu. Kita hitung Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Hitung 1, 2, 3. Satu, 1, 2, 3. Sebenarnya ini adalah hanya ilusi dan inspirasi dari almarhum. Sebenarnya dibuatnya tahun 85. Tidak ada kaitan dengan saya, tapi saya mengaitkan sehingga Biar orang penasaran. karya ini bisa hidup. Inilah bagaimana cara kita mengemasnya gitu. Iya. Nah kalau kita kembali ke teknik melukis, lukisan zaman kita SD baru belajar kalau goresannya salah pasti kita hapus kan. Iya, betul. Nah, untuk seorang maestro, dia tidak perlu menghapus kesalahan-kesalahan goresan atau lebih. Ini kesalahan. Ya, justru membuat dia terkesan jadi kuat gitu. Iya. Ya kan, bergerak gitu ya. Betul. Nah, untuk itu kita tutup lagi. Aduh guys, benar-benar ya. Ini hanya untuk viewers yang datang ke sini ya. Iya. Wow. Nah, yang ini lucu nih. Ini siapa ya? Ini Mas ya? Iya, bisa menceritakan Coba, ini? coba. Coba. Nah, kalau di sini ini ada kolase Grandedi juga. Ini ada tebak-tebakannya juga nih kayak yang tadi. Buka, sorry. Nah, jadi tebak-tebakannya kira-kira Tante bisa tebak nggak berapa ada botol di semuanya ini? Tapi ada lagi. Ada lagi botol yang lain. Botol mana ya? Mau Mana bantuin? guys? Coba. Coba itu. Itu. Nah, kalau di sini ada ini ada cewek lagi kayang. Kan cewek lagi kayang. Oh iya ya ampun. Jadi totalnya 12. Ini yang buat ini siapa ini? Dan Dedi juga yang Grandedi. desain kolase ini hasil potongan-potongan. Jadi semua frame di sini rata-rata emang Grandedi yang desain. Kayaknya spesial banget ya. Maksudnya ada seorang manusia kayak Antonio Blanco ya. Unik. Unik Yeah, he's banget very ya. unique. Dan multi talented. Ya, aduh benar-benar aku udah speechless banget. Ini kira-kira siapa yang akan meneruskan nih? Kira-kira setelah Kalau saat ini kan papi yang Saya meneruskan. Habis Antonio mungkin meneruskan apa namanya bakat Ya. actingnya. Ya, Antonio Junior ya. Oh, Antonio Junior. Antonio Junior. Kita nggak tahu sebenarnya Antonio waktu kuliah di Singapura dia nggak ada niatan. niat untuk terjun Dia malah mau bisnis gitu. mau melanjutkan ini gitu Terus museum begitu dia mau semester selesai, terakhir deh semester akhir nggak Terus tahu dia kenapa ngaji. setiap ada artis dari Jakarta dia tahu datang laki atau perempuan Iya. pasti dia bolos sekolah. Iya, Iya, di Singapura ya. Nah dari saat itulah dia bilang, Mam, ini dong saya mau ikut gini. Ya udah ikut aja. minta izin lah, kasih kesempatan ya. Dia masih muda juga. 19 tahun kan dia udah sarjana. Wow. Kan maunya kita ambil S2-nya itu kan di Amsterdam, ambil hukum dan bisnis, tapi dia minta izin dulu, mami papi ya, kasih dia kesempatan. Kita nggak nyangka ternyata apa yang dilakukan Grandedi-nya dia yang bakatnya sebagai acting. Oh, Melukis bisa dia Dia gambar Oh, melukis karakter. Steve Jobs keren banget. Dia lebih sketch ya. Guru dia. Dia bagus.
karakter manusianya dia dapat. Lomba lukis juga waktu dia masih SMA dia dapat. Wow. Kita sekalian ke studio Oke. aja. Assalamualaikum. Actually the light is not for night time, but Iya. kalau siang di sini si Raffi Ahmad dulu kan di sini ininya. Oh, Preweddingnya. prewednya ya. Yang diulang-ulang terus di TV itu di sini. Diulang-ulang. Jadi inilah studio guys, tempat Antonio Blanco, sang maestro untuk melukis. Jadi lucu ya, ini ada tempat kaki ya? Iya. Tempat kaki kan? Kakinya masuk. Iya, jadi nggak pegel guys. Inovatif banget nggak sih? Mbak bisa di situ deh, coba deh. Oh, boleh ya, Boleh, boleh pakai, ya. pakai, Hah? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan kotor nanti. Pakai, Iya. Tapi juga ngelukisnya di sini. Tuh guys, jadi gini guys. Nah, kaki kita bisa masuk guys tuh. Iya, jadi kan ngelukisnya nyaman ya. Tuh. Ya, ini jempolnya masukin sini yang kiri. Ah, gimana? Yang di sini yang kiri, jempol. Jempol. Ya, Oh, berat ya. Ih berat ya. Ini beneran nih. Kanvas nih. Kanvas Tempat apa cat. namanya? Tempat cat. Pegang di Oke. situ. Iya. Keren kan? Di foto Keren dong ya. ya. Di foto dong. Iya, tolong sayang. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke guys, sekarang kita bisa lihat ya bahwa ini nggak ada satupun barang-barang dari sang maestro yang terbuang ya. Jadi semua dijadikan emang benar-benar the real museum ini. Jadi orang bisa lihat ya bagaimana ini cat-cat zaman dulu segede-gede gini guys. Terus kemudian kuas-kuasnya ini, aduh, saya megangnya aja berasa maestro langsung. Karena biasanya ada nggak sih museum sampai studionya aja ada museumnya? Jarang ya kayaknya. Ya? Kalau kita lihat yang di Bali ya, yang saya tahu Iya. ada Museum Gunarsa ada Iya, satu, iya, betul. tapi studionya tidak untuk umum. Oke. Ya, studionya tidak untuk umum. Mhm. Jadi kita di sini memang saat melukis kita tutup sebentar. Oh. Saya selesai melukis, saya buka lagi. Oh, Karena jadi this is kalau- belong to the public. Oh jadi kalau beli ini kalau ngelukis pasti di sini, Di sini. nggak mungkin di rumah. Saya tidak bisa. Saya sempat membuat di sebelah ya Heeh. dengan penyinaran yang sama di sini Iya. nggak bisa melukis. Oh Nah, auranya hanya- beda. Hanya di sini bisa. Oh Gitu. kenapa Bi? Apa ada kekuatan apa yang membuat Tidak bisa dijawab. nggak bisa dijawab? Nah, Ya? hanya di sini yang bisa. Gitu. Jadi boleh ditanya nggak Bi ya, pada saat maestro menikah dengan Bunda Ronji itu langsung masuk ke agama Hindu atau bagaimana? Papa free thinker dulu. Oh, Tapi oke. begitu Papa menikah dengan Mami, Aha. Papa menghadiahkan pura pura keluarga Merajan ya namanya Merajan. kalau di Bali, Aha. itu dihadiahkan ke Mami. Oh, tapi kan terakhir di Aben, artinya? Terakhir memang sudah dijadikan Bali. Oh Intinya. akhirnya, oke karena di sini juga ada Merajan. Tapi beliau memang apa ya luar biasa banget walaupun beliau tidak terlalu mengerti sekali dengan adat dan budaya Bali. Beliau menghargai dan kalau lagi hari raya Galungan, Kuningan gitu, Papa saya langsung masuk ke situ ke Merajan. Orang Oh. sembahyang dia ikut sembahyang gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi emang bukan hanya hati yang menyatu ya, tapi bagaimana kita juga kepada Tuhan juga itu bisa harmonis ya. Jadi itu guys, disitulah kekuatan cinta ya. Jadi kalau aku di sini nih duduk di sini nih emang benar ya beda ya auranya ya. Jadi kita kayak berasa Apalagi kalau maestro siang ya. hari, Iya, lebih enak lagi. lebih kelihatan. Jadi itu ruangan apa tuh Bli ya di Yang di sebelah? situ adalah bangunan yang pertama. Ya. Oh, bangunan yang pertama. Oh, ini ya. Tuh guys, kita ikut yuk. Sebenarnya di sana masih banyak lagi yang bisa dimainin Iya. tentang Michael Jackson karena kita ketemu Oh, Michael iya. Jackson dulu. Iya. Oh, Ceritain aja. yang mana? Yang mana? Ceritain dulu Wigas. Ini Ini Michael Jackson. Kita dulu Oke. bawa 5 lukisan ditandatangani sama beliau kelima-limanya. Terus 2 untuk Michael Jackson, 1 untuk Adol Cafe dan 2 lagi untuk di Bali. Jadi ini dia salah satunya. Ini Michael Jackson juga. Iya. Ini Michael Jackson dulu kan kulitnya hitam, terus Ah. jadi putih kan. Ah. Terus dia vegetarian. Oh. Nah, pertanyaan Papa itu ini sebenarnya. Jadi kayaknya nih Antonio Blanco ini orangnya punya sense of humor yang tinggi ya Iya. intinya. Mau ya. tahu nggak kira-kira rahasianya? Apa? Ya. Hitung 1 2 3 bareng-bareng ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Karena dia
vegetarian. Oh iya benar. Itu simbol ya. Kalau vegetarian pasti Sesuatu joke, ya. yang porno bisa Iya. diterjemahkan joke, ya. menjadi lelucon gitu ya. tuh guys, makanya jangan punya pikiran kotor ya. betul. Hari gini COVID harus positive thinking. harus Setuju happy. nggak? Iya. Yeay. Pokoknya kita harus happy. Harus happy. Oke guys, sekarang kita menuju ke ruang. Ini yang pertama ya. Iya, yang pertama kali bangunan. Itu papa nih, badannya gede nih. Oh. Papa. Ini Raja Ubud, ayahnya Cok Aceh. Oh. Ini kuratornya Soekarno. Iya, Ini pendeta. pendeta. Lagi, Pejanda. lagi ngapain ceritanya? Ini lagi nanam pohon beringin yang Iya. sekarang Oh, gede di sana. ada yang di depan sana. Sekarang Oh, masih ada pohon Oh beringin. iya yang aku parkir tadi ya. Karena museumnya kita nggak begitu, makanya tadi Mbak Vina tak suruh parkir di bawah pohon beringin biar langsung ke sini. Nah, kalau Ingrid Bergman tuh di sana tuh. Ada tanda tangan. Tanda tangannya. Jadi zaman tahun itu papa saya sudah nyiapin semen. Kalau ada tamu besar datang, disuruh tanda tangan. Ditaruh di sini. Oh iya. Wow. Wow, luar biasa guys. Sayang banget ini sudah hampir gelap. Tadinya kalau aku lebih awal pasti lebih banyak banget yang bisa digali dari filosofi dan juga kehidupan percintaan, kehidupan bagaimana beliau itu boleh dibilang pahlawan pariwisata ya untuk di daerah Ubud karena membantu pemerintah kita untuk memperkenalkan Bali khususnya Ubud. Jadi matur suksema, Bo Wimas di sini semua yuk. Ini jegek-jegek semua. Ini adalah penerus dari sang maestro Antonio Blanco, khususnya saya matur suksema kepada Bli Mario yang mau meluangkan waktu untuk Vena Melinda Channel. Jadi guys, tuh banyak sekali kesimpulannya ya hari ini dengan kita melihat bagaimana Museum Blanco ini bukan hanya sebuah museum, tapi sejarahnya adalah bagaimana seorang yang berkebangsaan Itali dan Spanyol ya, itu bisa seperti orang Indonesia asli, khususnya orang Bali yang punya komitmen ya untuk bisa juga melestarikan kebudayaan khususnya lukisan dan memperkenalkan Bali di dunia. Jadi sekali lagi matur suksema untuk keluarga Antonio Blanco, sehat selalu, stay healthy dan semangat ya buat yang nonton. Kalau pada takut ke Bali karena COVID nggak juga ya. Justru kalau kita menghirup, ini kan udara segar banget ya di Ubud ya, nggak ada polusi lagi guys. Jadi kalau di Ubud jangan lupakan untuk selalu datang ke Antonio Blanco. Nanti kalau udah buka ya, sekarang masih COVID, tapi kalau by appointment bisa. Sekali lagi sukses buat semuanya dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Thank